Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mali Masuki dalam channel Maliverse. Nah, jadi pada video kali ini adalah sebenarnya video iseng ya tentang kegiatan aku hari ini, tentang memasak ya. Jadi hari ini aku tuh memasak sebuah menu, ada dua menu. Yang pertama ada ikan mujairnya ini ya. Ini waktu proses penyiangan ikan mujairnya. Kemudian nanti yang menu kedua itu adalah kol ya, kolnya ditumis tapi kuahnya banyak. Nah ini nanti ikan mujairnya mau aku buat ikan mujair sambal. Jadi dia digoreng dulu, baru nanti kemudian disambal. Langkah pertama yang kulakukan di sini adalah ya aku coba untuk memotong otaknya, kepalanya di bagian otak itu katanya bisa membuat dia cepat mati. Karena ini ikannya masih hidup fresh ya dari tempatnya sana. Jadi ya beginilah proses kegiatanku hari ini tentang bagaimana proses memasak. Jadi informasi aja, ini pertama kalinya aku memasak dengan sangat serius seperti ini. Jadi ini pertama kalinya aku memasak ikan sambal seperti ini, dan aku tidak melihat tutorial apapun. Jadi ini benar-benar pure original masakanku tanpa apa ya, persiapan dan sebagainya macamnya. Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini juga dengan seadanya ya. Jadi yang pertama aku cuman ya coba membuka perutnya, memotong perutnya. Dan cara bukanya juga aku nggak tahu apa benar atau salah, karena aku memang betul-betul nggak tahu bagaimana menyayi ikan, dan juga hanya menggunakan sebuah pisau cutter ya, karena tidak punya pisau-pisau masak yang lain. Nah, dia dengan alat seadanya mencoba menciptakan sebuah masakan yang tidaknya layak untuk dikonsumsi sendiri lah, seperti itu. Jadi prosesnya ini sekitar 3 jam ya, nanti prosesnya capek sekali masak menurutku. Itu yang dirasa kalau setiap ibu di rumah. Jadi hargailah masakan ibu kalian, hargailah masakan istri kalian jika di rumah, dan santaplah dengan nikmat, karena memasak itu tidak gampang dan pasti mengurus tenaga, dan itu butuh effort dan capek loh masak. Ya, kemudian di sini coba memotong juga siripnya dan juga menggunakan cutter, jadi harus disayat, tidak jadi tok 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 tok. Kalau kita pakai pisau besar seperti itu ya mau gimana lagi ya, seperti itulah kondisinya. Dengan seadanya mencoba menciptakan sesuatu yang bisa lah. Kemudian di sini aku coba untuk membuang sisiknya, sisik ikannya. Untuk informasi saja, ini ikan mujairnya ada 2 ekor, beratnya hampir 1 kilo, hampir ya. Harganya total Rp30.000. Gak tahu lah itu mahal atau tidak. Bahkan aku untuk harga saja tidak tahu ya. Jadi asal beli aja. Ini experience sebenarnya. Ya, ini ceritanya adalah bagaimana seorang yang tidak bisa memasak kemudian mencoba memasak tanpa persiapan dan tanpa metode memasak seperti itu. Jadi ini betul-betul adalah experience, percobaan. Ya, challenge lah bagiku. Tapi aku enjoy daripada tidak ada kegiatan di rumah, apalagi lagi WFA seperti ini. Jadi kita tidak bisa keluar rumah, jadi ya harus menetap di rumah, dan paling keluar untuk belanja doang. Kemudian ya udah masak seperti inilah. Oke, langkah selanjutnya sini aku akan bagi ikannya menjadi 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, kemudian bagian ekor. Kita potong seperti ini ya, kepalanya goyang-goyang, mau kabur dia sepertinya. Ya, jadi ya cukup tajam, untung lah cutternya cukup tajam karena memang masih kondisi baru. Ya itu, aku nggak tahu apa aku sudah bersih atau tidak. Setidaknya kalau aku lihat sudah bersih, ya udah gitu. Kemudian lanjut ke bagian badannya. Di sini aku buat bagian badannya tuh gede, besar ya. Puas lah makannya. Saya terus sampai dia terbelah menjadi berbagian seperti itu. Maaf ya kalau aku ngomong ini asal-asal aja tanpa teks, jadi aku cuman mencoba mendeskripsikan apa yang ada di video ini seperti itu. Kemudian aku buat sayatan di bagian-bagian badannya tadi, agar nanti ketika digoreng minyaknya itu masuk
ke dalam seluruh bagian tubuh badan-badan ikan ini. Jadi masaknya merata seperti itu. Oke, ini mungkin sudah selesai untuk proses memasak ikan, menyaingi ikan ya, atau membersihkan ikannya. Setelah ini ada proses yang selanjutnya. Ya, jadi proses selanjutnya adalah sini aku mencoba untuk memasak nasi ya. Kalau lauknya nanti sudah jadi nasinya sudah ada, jadi tidak repot-repot. Sini coba membersihkan nasi, beras ya, membersihkan berasnya dengan 2-3 kali cucian aja seperti itu. Kemudian ya memberikan air cukupnya ya, sesuai dengan komposisi lah, perbandingan bagaimana beras dan air, tingginya seperti apa. Dan kalau aku sih suka nasi yang lembek ya, jadi aku kasih airnya yang agak sedikit berlebih, agak sedikit banyak seperti itu, karena kalau nasi lembek itu lebih enak aja. Ini kemudian aku masaknya di rice cooker ya lebih efisien dan lebih cepat, karena juga aku nggak pernah masak di dandang ya, dan itu mungkin challenge, katanya susah masak di dandang. Kalau di rice cooker kan gampang, tinggal masukkan, cetek, udah selesai seperti ini. Nah, langkah selanjutnya sini aku akan mencoba mengambil cabai di sini. Nah, cabai nanti mau digiling di blender, tepatnya menggunakan alat blender. Jadi sini aku coba untuk ya meti-metiin cabainya lah, membuatnya jadi kecil-kecil agar ya biar lebih gampang untuk di blender seperti itu. Ini cabainya metiin terus. Nah, kemudian juga aku tambahkan bawang 3 siung lah seperti itu. Bawang putih di sini ya. Ada bawang putih, nanti juga ada bawang merah. Yang sedikit keras bukanya. Ya, dengan menggunakan cutter yang menemani seluruh adegan memasak hari ini. Ya, terima kasih lah cutter. Dan ini bawang merah ya. Kupas sampai bagian yang kilat-kilatnya di dalam. Kalau sudah ya tinggal ada sedikit dibelah karena terlalu gede mungkin. Ya, jangan lupa tomat. Ya, kemudian di sini aku akan mencuci cabai-cabai tadi yang mungkin ada kotoran di sini. Coba dicuci, tomatnya juga. Ya, cuci perlahan-lahan aja sampai betul-betul bersih. Ya, sebersih backlint lah tapi cukup lah untuk membersihkannya dengan air saja, tidak usah pakai cairan-cairan apapun seperti itu. Nah, ini sudah selesai proses pencucian cabenya. Jangan sampai ini jatuh ya, jadi semuanya masuk ke dalam piring. Oke, selanjutnya kembali lagi ke meja masak. Ya, di meja masak ini kemudian aku potong tomatnya di sini. Ya, tomatnya kita potong, tapi aku tidak ngambil tomatnya terlalu banyak. Aku ambil beberapa sedikit bagian, 1/4 bagian aja. Karena kalau terlalu banyak nanti dia terlalu encer dan asam ya. Nah, jadi seperti itu aja, nanti aku belah lagi menjadi 4 bagian seperti itu. Nah, ini aku belah ya. Kita coba dia dibelah menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang aku bilang, ini adalah proses hal yang pertama. Maksudnya proses masak yang betul-betul serius lah. Selama ini aku mungkin hanya pernah nyambel, tapi belum pernah maksudnya masak yang seperti ini. Ini ya bisa dibilang ini ya pertama kalinya aku masak ikan sambal seperti ini. Jadi nggak tahu aja seperti apa, dan aku tidak melihat tutorial sama sekali gitu. Jadi pakai feeling aja, bayang-bayangkan kira-kira hasilnya nanti seperti apa, prosesnya seperti apa, bahkan takaran-takaran garamnya ya juga asal masuk aja. Nah, ini kemudian cabai-cabainya, bumbunya tadi kita masukkan ke alat tempat untuk ngeblendernya itu, cupnya itu ya. Ya nggak bisa semua, aku bagi jadi 2 tahap.
dua proses, dua kali lah seperti itu. Jadi ini yang pertama. Oke, blender yang model seperti itu ya, yang biasa untuk memang bumbu-bumbu lah, mungkin bumbu. Oke, kemudian ini adalah proses memblendernya. Sebelum masuk ke proses blender, jangan lupa pertama kita letakkan dulu di situ, di atas blendernya, dan jangan lupa dicolokkan ke listrik. Karena kalau tidak dicolokkan ke listrik tidak akan menyala. Ini sudah menyala, dan itu perlu dicolokkan. Maaf ya, ini pembodohan. Kemudian karena dia tidak bisa merata, jadi aku kocok-kocok lagi, aku angkat, kocok, masukkan lagi. Mungkin sampai berapa kali? 2 sampai 3 kali ini. Udah 3 kali, 2 kali atau 3 kali, lupa. Oke, jadi ya mungkin udah selesai. Dia kadang karena banyak, tadi padahal tomatnya cuma 3 potong, tapi ya dia tumpah-tumpah juga. Itu lihat di bawah itu ada tumpahan, itu karena tomat ya, makanya tomatnya jangan terlalu banyak. Kemudian aku ya habis itu ya sudah, tinggal dikeluarkan aja dari tempat penggilingan itu tadi. Nah ini seperti ini, ada alatnya itu ya, alat yang biasa di blender itu ada lah, kalian sering lihat pasti ya. Terus sudah ya, kita kembali lagi ke kamar mandi ya, kamar mandi sekarang. Coba merajang, apa ya penyebutan, merajang atau membersihkan atau motong-motong untuk sayur kita, yaitu kol di sini ya. Aku beli 1 buah kol. Harganya berapa ya? 3.000 nggak salah. Atau berapa sih, lupa aku harganya tadi. Karena aku beli hitung total semua gitu, jadi nggak tahu harga per itemnya itu berapa seperti itu. Jadi inilah kita kupas bagian daun-daunnya itu ya, di sini langsung dipotong aja pakai cutter lagi ya. Terus dipotong sampai kena tangan, jangan sampai, maksudnya ya jangan sampai kena tangan, bahaya nanti nggak lanjut. Kalau udah kena tangan mungkin video ini nggak akan jadi, tapi alhamdulillah ya video ini jadi karena tidak kena tangan, alhamdulillah ya. Tidak usah banyak karena untuk porsi 1 orang aja. Sebenarnya ikannya terlalu banyak tadi, ada 6 potong. Kalau sayurnya memang aku buat ya tidak terlalu banyak, karena ya aku mungkin makan sayurnya untuk siang ini dan nanti malam aja, untuk siang dan malam aja, jadi 2 kali makan, jadi tidak terlalu banyak. Di sini aku buat. Ini sudah dibersihkan, dicuci, udah selesai, dan kembali lagi ke meja dapur. Di sini menyiapkan minyak goreng, karena proses yang pertama aku masukkan di sini adalah menggoreng ikan, karena itu proses yang sangat membutuhkan waktu yang lama. Dan ikannya ada 6 potong, kita bagi jadi 2 tahap. Tahap yang pertama 3 ikan, tahap yang kedua 3 potong lagi. Ya ini video ini kukat ya, karena ini kompornya kompor portable BTW ya, dengan gas 3 kilo yang biasa, tapi dia kompor portable. Jadi dengan kompor portable ini apinya itu sangat kecil ya, jadi proses menggoreng ini aku hampir memakan waktu sekali penggorengan aja itu mungkin lebih dari 15 menit, kan lebih ya, hampir 20 menit seperti itu. Jadi total menggoreng 2 kali penggorengan ini aku hampir makan waktu 1 jam. Jadi lama banget untuk gorengnya aja nih. Aku pertama awalnya nggak tahu goreng ikan itu katanya sampai bumbunya hilang atau sampai teksturnya berwarna keras dan berwarna ini kayak gini, merah-merah coklatan. Awalnya aku ragu mengangkatnya seperti apa, tapi ya udahlah, angkat aja, kurasai kan udah kering dan udah enak, ya udah diangkat. Jangan lupa tadi sebelum itu tadi udah kasih garam ya, jadi asinnya sudah dapat seperti itu. Ini sudah aku angkat. Ya aku videokan aja proses tahap yang pertama ya, tahap kedua nggak usah divideoin karena lama banget gorengnya, sumpah capek nunggunya. Tiriskan dari minyak-minyak yang membuat tenggorokan gatal, serak. Jangan banyak sekali makan minyak ya, seperti itu. Kemudian sini lanjut proses langkah-langkah proses yang menuju terakhir. Di sini aku menggoreng cabai. Apa ya? Menggoreng sambalnya tadi lah, bukan cabai lagi, sambal karena udah campuran ya. Ya di sini menggoreng sambal.
Jangan lupa dikasih garam dan aku kasih gula sedikit di sini ya. Kemudian juga aku di sini suka sambalnya tuh yang sedikit gosong-gosong sedikit. Jadi aku buat sambalnya tuh matang sekali sampai dia agak warnanya hitam. Ya itu ya, sampai warna hitam biar dia matang. Lalu langsung masuk ke proses pencampuran dengan ikannya. Proses menyambelnya pun di sini mulai. Ya, kita butuh kain lap. Kita semua alat sudah ada walaupun sederhana untuk menggongseng-gongseng menyampurkan kulit-kulit ikan yang halus dan lunak karena sudah hilang sisiknya dengan sambal yang pedas, makinlah garang dia. Oke, jadi sudah selesai, kita sajikan di piring kecil karena gue nggak punya piring gede guys, seperti itu. Yaudahlah seadanya aja ya, namanya juga iseng, masak seadanya. Nah semoga kalian nggak terhibur, karena ini cuman dokumentasi gue aja sebenarnya. Tapi kalau kalian terhibur dengan video ini ya bagus, seperti itu. Alhamdulillah bisa membuat sebuah manfaat buat orang lain. Nah ini proses yang terakhir, aku akan mentumis dulu sambal yang kusisakan tadi sedikit, kemudian masukkan lagi bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Kita tumis dulu. Ini untuk menyayur itunya, kol maksud saya, kol. Betul, aku sangat suka sekali kol karena dulu mamaku kalau di rumah itu dia masak kol tumis dan itu sangat suka, sangat enak masakannya. Walaupun aku belum mampu membuat seenak seperti dia. Aku udah buat kol mungkin 2 kali dan ini yang ketiga kali. Tapi kok yang ikan sambal itu belum pernah. Nah ini aku kasih air. Aku buat airnya sini banyak. Kenapa? Untuk menstabilkan ya, menyeimbangi daripada ikan sambal goreng yang penuh dengan minyak. Jadi harus diimbangi dengan air kuah-kuah. Ya ini kita masukkan aja langsung di sini kolnya. Jangan lupa juga di sini aku kasih dia garam. Terus aku kasih juga penyedap ya seadanya aja, sedikitnya aja, jangan sampai terlalu banyak karena itu micin dan berbahaya untuk generasi otak kita. Nanti cepat lupa. Oke, kira-kira sudah jadi ya masakan kol tumis warna merah. Sebenarnya aku mau pakai cabai hijau, tapi aku tadi cuma beli cabai merah doang. Cabai hijau lebih enak sebenarnya. Bukan cabai hijau, cabai rawit maksudnya. Oke, sudah, kita templatekan aja. Taruh di plate ya, template taruh di plate maksud saya, seperti itu. Maka sayur kita sudah siap dan makanan pun siap untuk dihidangkan. Tunggu, letakkan dulu alat-alatnya. Oke, kita coba menyiasatinya. Yes, seperti ini. Yes, seperti ini. Nah, ini dia guys. Oke, sampai jumpa di hidangan masakanku.